Ikutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Ya, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, Pak. Selamat siang juga, Bu Dian. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Pak. Bapak apa kabar? Kabar baik juga, Bu Dian. Senang bisa ngobrol dengan Ibu. Iya, kita mau ngobrol biasa aja sih, Pak, ini, Pak. Ngobrol tentang pembagian waktu. Oke, terima kasih. Semoga dengan ngobrol kita siang ini dapat mencerahkan ya, Bu. Nah, apa yang mau didapatkan dari sesi pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan bagaimana saya dapat mengatur waktu dengan baik di tengah-tengah kesibukan saya, Pak. Karena terus terang saya sudah stres memikirkannya, Pak. Oh, jadi Ibu Dian ingin dapat mengatur waktu dengan baik di tengah kesibukan Ibu ya? Kalau boleh tahu, kesibukan Ibu apa saja saat ini? Ya, yang pertama kesibukan saya, Pak, sebagai guru kelas. Ini kan sudah mau akhir semester ya, Pak. Saya harus mempersiapkan soal ujian. Itu yang pertama. Dan ini kan kita sibuk hari guru juga, Pak. Jadi ya kegiatannya cukup lumayan banyak, Pak, yang harus siapkan. Itu yang pertama sebagai guru. Yang kedua, sebagai ibu rumah tangga banyak juga, Pak, pekerjaan harus saya selesaikan, yaitu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, Pak. Selain itu saya juga sebagai guru sekolah minggu, Pak. Nah, ini kan sudah menjelang Natal. Banyak sekali persiapan Natal yang pasti harus kami latihkan. Nah, seperti itu. Dan juga sebagai CGP juga tentunya Bapak tahu sendiri banyak juga tugas-tugas kita. Itu Pak kesibukan saya, Pak. Ya, oke, Bu Dian. Ya, cukup banyak tadi kegiatannya ya, Bu ya. Terus Ibu dengan kegiatan yang banyak seperti Ibu sebutkan tadi, bagaimana selama ini Ibu mengaturnya? Ya, itulah Pak. Saya pusing juga, Pak. Ada aja pekerjaan saya yang selalu tidak terselesaikan. Karena itu menyebabkan, Pak, pusing gitu, Pak. Baik, Bu Dian. Jika misalkan kita buat skala 1 sampai 10, ya. Sekarang ini di skala manakah cara pembagian waktu yang Ibu lakukan? Saya rasa ada di skala 5 kayaknya, Pak. Oke, Bu Dian, skala 5 ya. Boleh Ibu jelaskan kira-kira skala 5 itu kenapa Ibu katakan berada di skala 5? Ya, saya masih kewalahan, Pak, dalam membagi waktu. Seringkali beberapa pekerjaan saya tidak kerjakan atau saya mengerjakannya seperti sistem kebut semalam gitu, Pak. Jadi saya istirahat di malam hari itu kurang sehingga ya paginya saya nggak fit, kesehatan pasti terganggu kan, Pak. Dan saya juga dalam mengerjakannya itu juga nggak fokus. Jadi apa yang saya kerjakan itu hasilnya kurang karena saya mengerjakannya tidak fokus gitu, Pak. Oke, Bu Dian. Oke. Ibu tadi mau memaparkannya. Sekarang saya ingin tahu skala berapa yang Ibu inginkan nantinya? Saya menginginkan di skala 8 lah, Pak. Sepertinya di skala 8 ini saya mengharapkan paling tidak saya bisa mengatur waktu dengan baik sehingga setiap tugas saya dapat saya selesaikan sebelum deadline gitu, Pak. Jadi saya nggak sistem kebut semalam lagi dan tentunya kalau saya nggak kebut semalam kan istirahat saya baik, kesehatan saya fit dalam bekerja di esok harinya dan saya juga mengerjakan bisa dengan fokus gitu, Pak. Karena saya sudah bisa membagi waktu dengan baik tadi. Baik, Bu Dian. Oke, tadi Ibu menyampaikan ingin mencapai skala 8 ya. Tentu untuk menuju itu ada pastinya atau mungkin ada hambatan yang Ibu rasakan. Kira-kira hambatan apa yang ada Ibu rasakan nantinya untuk menuju skala 8 tersebut?
Ya, di skala 8 ini, ya saya seringkali, untuk memulai segala sesuatu itu, eee, kesulitan gitu, Pak. Karena saya sudah memikirkan terlalu banyak sekali tugas saya, jadi saya susah fokusnya, itu kesulitan saya, Pak. Jadi saya udah gimana ya, udah merasa capek duluan gitu. Kurang fokus lah, Pak, dalam mengerjakannya gitu, Pak. Ibu Dian sulit untuk fokus ya. Ya, Pak. Kira-kira adakah cara solusi yang terpikirkan oleh Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau saya kurang fokus gitu karena saya sudah memikirkan terlalu banyak tugas saya gitu, Pak. Ya mungkin saya perlu seperti berhenti sejenak kayak gitu mungkin ya, Pak, ya. Seperti yang sudah diajarkan mindfulness itu, Pak. Berhenti sejenak, menenangkan diri, kemudian saya baru melakukan mengerjakan tugas saya. Mungkin seperti itu, Pak, solusinya, Pak. Baik Bu, ya. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Eh, saya pasti mungkin saya akan lakukan menentukan skala prioritas saya dulu ya, Pak, ya. Dalam melakukan yang mana yang dulu saya harus kerjakan, ya pastinya ketika saya sudah menentukan itu, saya nggak boleh menunda-nunda lagi, Pak, gitu. Baik Bu Dian, berarti menentukan prioritas kegiatan mana yang dahulukan dan tidak menunda-nunda ya. Iya. Itu solusi yang Ibu buat. Lalu kegiatan apa yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu nantinya? Nah, mengingat banyak tadi kegiatan saya, Pak, saya mungkin akan memprioritaskan nanti untuk pengerjaan soal ujian dulu, Pak. Nah, saya kerjakan soal ujian itu dulu dan untuk tugas-tugas yang sebagai guru sekolah minggu tadi, mungkin saya bisa komunikasikan dengan baik sehingga waktu latihan Natal nanti bisa minta bantuan sama teman yang lain atau sama tim, Pak. Eh, sehingga waktu latihan pun bisa berjalan dan ketika dan saya juga mengerjakan tugas rumah tangga saya mungkin di hari Minggu, Pak. Saya mengerjakannya sehingga tidak menumpuk lagi, Pak. Untuk tugas CGP mungkin saya akan buat seperti ini, Pak. Setelah mengajar di jam 1 kan saya sudah selesai mengajar, Pak. Menunggu absen sampai jam 3. Nah, di jam itulah, Pak, saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas CGP saya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Dian. Sejauh ini sudah banyak Ibu paparkan tadi. Uh, Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi untuk Ibu. Oke, sejauh ini Ibu sudah mendapat pencerahan atau bagaimana? Uh, ya, saya mulai mendapat gambaran, Pak, bagaimana saya harus membagi waktu saya. Baik, oke. Kalau sudah mendapat gambaran, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan itu, Bu? Uh, ya harus saya mulai di minggu ini, Pak, karena kan supaya tidak menumpuk lagi pekerjaan. Apa tadi prioritas tugas utama yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tidak menunda-nunda, dan saya bisa lebih fokus lagi dalam mengerjakannya, Pak. Di minggu ini, Pak. Ya, oke Bu. Ada lagi kira-kira Bu? Dan saya juga memikirkan, Pak, ketika saya nanti benar-benar tidak masih kewalahan seperti itu, Pak, saya mungkin meminta bantuan teman-teman gitu untuk membantu saya, Pak, sehingga Ya. lebih 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 mudah lah, Pak, gitu. Oke, benar yang Ibu sampaikan tadi ya, ada perlu bantuan. Kira-kira siapa yang Ibu kira-kira yang bisa membantu Ibu nanti menuju itu? Mungkin untuk urusan sekolah, Pak, saya bisa minta bantuan dari rekan sejawat, Pak. Kalau nanti urusan yang di gereja, saya bisa minta bantuan tim yang di gereja juga. Untuk pekerjaan rumah tangga mungkin ya saya minta tolong suami saya lah, Pak, untuk bersama-sama bekerja sama gitu, Pak. Baik Bu Dian, saya lihat sudah Ibu temukan sendiri. Sekarang dari pembicaraan kita, apakah yang Ibu Dian dapatkan? Saya sekarang menjadi mengerti, Pak, bagaimana itu mengatur waktu, yaitu dengan menentukan kegiatan yang saya prioritaskan, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan pastinya saya berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya untuk dapat membantu mengerjakan, mempermudah itu semua, Pak.
Baik, Ibu sudah mendapat pencerahan ya dalam mengatur waktu itu agar bisa lebih baik. Kira-kira ada lagi yang bisa Ibu tambahkan? Ya Pak, saya juga harus membangun komitmen. Mungkin saya akan membuat list prioritas itu di handphone Pak. Jadi kan saya sering pegang handphone, jadi bisa bisa membantu saya juga untuk melaksanakan dan meminimalisir waktu-waktu yang kurang bermanfaat Pak. Kalau pegang handphone kelamaan juga kan nggak bagus. Nah lewat handphone itu saya bisa terbantu gitu. Oh ternyata ada pekerjaan ini lagi dan saya berhenti dari pekerjaan yang kurang bermanfaat di handphone itu Pak. Oke, baik Bu Dian. Kiranya komitmen yang Ibu sampaikan tadi boleh Ibu kerjakan dengan baik dan konsisten. Iya Pak. Kira-kira apa tindak lanjut dari coaching atau percakapan kita hari ini, Bu? Oke, setelah kegiatan coaching hari ini, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya utarakan tadi, Pak. Komitmen saya, tanggung jawab saya, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan, Pak. Membuat list prioritas, fokus, dan bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, sehingga saya tidak stres lagi, saya tidak panik lagi dalam menjalankan tugas saya sehari-hari, Pak. Baik, Bu Dian. Kita ketemu minggu depan lagi ya untuk membicarakan bagaimana rasanya Ibu Dian sudah dapat membagi waktunya dengan baik. Saya berharap kabar yang lebih baik nantinya. Oke, Bu Dian? Oke, terima kasih, Pak. Baik, Bu.